يا ربي صل على محمد ما لها بالأفق نور كوكب. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى روح سيدنا حبيبنا شفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويرفعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة. لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والإسراع إلى التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع لطفه والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين به نستعين على أمور الدنيا والدين. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Yang utuh dong, yang utuh, akuannya yang baru. Sayyidina Habibina Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Habibul Imam al-Habib Abu Abdillah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayna nafa'ana bihi bid-darain. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أن قال apa? Mustahil. Bahas apa? Bahas. Nanti berapa tahun ngaji? Mau pasora aja kayaknya. Wa mimma yastahilu fi haqqi ta'ala. Isruna sifatan wa hiya addatul ishrin al-ula. Kemudian setelah membicarakan 20 sifat yang wajib, maka lanjut kepada wa mimma dan sebagian dari perkara yang mustahil. Wa mimma
Hadza wal qismu tsani. Ini adalah pembahasan yang kedua. Pertama bahas masalah wajib, yang kedua bahas mustahil. Wa mimma yastahilu hadza qismu tsani mimma yajibul mukallaf ma'rifatuhu. Wa ma yastahilu fi haqqi ta'ala lakinnal musannif lam yubayyin jami'a ma yastahilu fi haqqi ta'ala. Tapi dalam kitab ini musannif menulis kitab tidak menuliskan semua perkara yang mustahil, tapi hanya menuliskan sebagian, tidak menuliskan semuanya. Bal ba'duhu wa al-mustahilu ala sabili tafsil wa isyruna al-atiyah. Yaitu mustahil, sifat-sifat mustahil dari keadaan secara tafsil. Artinya sesuatu yang harus diketahui secara terperinci, maka jumlahnya ada 20 sifat al-atiyah yang nanti akan didatangkan. Mama asyara dzalika biqaulihi wa mimma yastahilu, sebagaimana diisarahkan oleh musannif dalam perkataannya wa mimma yastahilu, dan sebagian dari perkara yang mustahil. Faqad taqaddama tawdihu dzalika fatambih, maka telah dijelaskan yang demikian pada perkara yang wajib. Sama wajib juga hanya dijelaskan wa mimma yajibu, sebagian perkara yang wajib, bukan seluruhnya. Kenapa? Karena akal tidak mampu menangkap atau memahami semua yang wajib bagi Allah. Akal kita ini terbatas. Bagaimana yang terbatas bisa menampung yang tidak terbatas? Nggak mungkin. Hingga para nabi, hingga para wali, hingga para malaikat, ya tidak mampu menampung semua yang wajib bagi Allah. Artinya memori kita terbatas. Terbatasnya memori, tadi kan pikiran kita terbatas, itu maknanya nggak bisa untuk mengintip lebih dari itu, dari sifat-sifatnya Allah. Padahal memori otak kita ini, sebagaimana dikisahkan oleh para ulama, itu bisa menampung semua nama-nama yang ada di dunia. Satu persatunya nama di dunia ini bisa kamu simpan di memori kamu. Mana ayatnya? Wa 'allamal adamal asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan semua nama-nama di bumi dan di langit kepada Nabi Adam. Itu otaknya, memorinya tersimpan semua nama sedunia. Hingga semua bahasa yang ada di dunia ditampung sama bahasa Cina, bahasa Singkek, bahasa Belanda. Itu Nabi Adam bisa semua. Jadi bohong kalau ada berita bahwa manusia itu belajar sendiri bahasa-bahasa ini, enggak ada. Nabi Adam mengajarkan bahasa itu kepada anak-anaknya. Bahasa ini. Hingga anaknya menyampaikan kepada anaknya lagi. Terus bukan kayak teorinya Darwin, tadinya begu, belajar ngomong. Teori apa itu? Nabi Adam turun nggak ngerti apa-apa. Mana ada Nabi nggak ngerti apa-apa? Nabi Adam turun ngerti segalanya. Tahu, oh ini panas, oh ini manis, oh ini dingin, oh ini asin. Nggak dicoba dulu, ya asin. Oh, Nabi Adam baru ngerti, ini ya itu asin. Jadi sejak di surga Nabi Adam sudah tahu semua. Nah, tapi tetap nggak bisa menampung, nggak bisa menerobos untuk memahami sifat Allah lebih dari ini, nggak sanggup. Jadi akal tetap terbatas untuk bisa mengenali sifat-sifatnya Allah. Maka 20 inilah yang sanggup dipahami oleh akalnya manusia.
Qauluhu fi haqqihi ta'ala ay ala dzatihi ta'ala. Fa fi bimakna ala, maka kalimat fi maknanya ala fi haqqihi ta'ala, ala haqqihi ta'ala, ala dzatihi ta'ala. Hak bimakna dzat kama mara nadhiruhu. Qalu 20 sifat qad alimta anna hadza mabni'u ala qawli bi thubutil ahwal. 20 sifat, maka ketahuilah 20 sifat ini yang dimaksud adalah karena kita Imam As-Sanusi memasukkan ahwal sebagai kelompoknya sesuatu. Ala tariqatil qailah bi annal asya' arba'atu aqsam. Sesungguhnya bahwa sesuatu itu menurut Imam As-Sanusi ada 4 perkara. Al-maujudatun, yang pertama maujudat. Yang kedua wa ma'dumat, perkara yang ma'dumat. Yang ketiga wal ahwal. Yang keempat wal umurul i'tibariyah. La ala qauli binafil ahwal. Bukan terbangun atas pendapat yang meniadakan ahwal. Al-mabniu ala tariqatil qailah bi annal asya' thalathatu aqsam. Ini bahwa sesuatu itu ada 3 perkara faqat. Berarti ada maujudat, ma'dumat, dan amrun ibarah. Jadi ada 2 madhab. Yang satu madhab yang mengatakan sesuatu itu ada 4. Satu lagi madhab mengatakan sesuatu ada 3. Nah, kita pakai yang mengatakan 4. Berarti memasukkan ahwal, memasukkan hal dalam kelompoknya sifat. Makanya dalam pelajaran kita ada hal nafsiyah, ada hal maknawiyah. Karena kita memasukkan hal. Hal itu apa? Hal itu apa? Keadaan, kondisi, atau keadaannya sesuatu, kondisinya sesuatu. Bagi kita, kondisi atau keadaan itu masuk kelompok sifat. Ada kondisi yang kondisi itu tidak disebabkan oleh sesuatu. Ada kondisi yang kondisi itu disebabkan oleh sesuatu. Kondisi yang tidak disebabkan sesuatu namanya nafsiyah. Kondisi yang disebabkan sesuatu namanya maknawiyah. Maka Imam Asy'ari tidak memasukkan ahwal ini dalam kelompok sifat. Tapi Imam Sanusi memasukkan ahwal ini dalam kelompok sifat. Maka jumlah sifat yang harus diketahui menurut pendapatnya Imam As-Sanusi itu ada 20, termasuk adanya ahwal yang jumlahnya ada 8 sifat. Jadi kalau kita kok mengeluarkan ahwal, berarti sifat yang diketahui berapa? 12. Mustahilnya juga 12. Jumlahnya 24. Jaiznya 1. Jadi 25 sifat yang wajib diketahui bagi tiap-tiap orang Islam, yang wajib, mustahil, dan jaiz. Kalau kita Imam Sanusi 50 sifat yang wajibnya. Nah, kalau kita 41, wajibnya 20, mustahilnya 20, jaiznya. Imam Asy'ari enggak, wajibnya 12, mustahilnya 12, jaiznya 1, jumlahnya 25. Kemudian wa ya addatul 20 al-ula, maka 20 ini menjadi lawan 20 yang pertama. Dikatakan sebagai apa? Lawan. Kenapa dikatakan sebagai lawan? Ini hanya secara lughat, secara bahasa, untuk
memudahkan bahwa kebalikan dari 20 yang pertama itu namanya lawannya gitu loh. Kebalikan dari 20 yang pertama atau lawan dari 20 yang pertama, maksudnya apabila tidak punya 20 sifat yang pertama itu, maka akan punya yang sebaliknya. Maka dikatakan 20 yang mustahil menjadi lawan dari 20 yang pertama. Walaupun nanti secara terperinci tidak semuanya disebut lawan. Tapi secara bahasa, wujud lawannya adam, qidam lawannya kudus, baqo lawannya fana. Ini secara bahasa. Tapi secara istilah nanti tidak semuanya disebut lawan. Kenapa? Lawan itu harus perkaranya ada dan ada. Mike Tyson lawan Holyfield, barangnya dua-duanya harus ada dua. Nggak bisa barang yang tidak ada kok punya lawan, nggak bisa. Wujud dan adam, yang satu wujud, yang satu lawan. Ya nggak bisa berlawanan, gimana mau musuhan? Bisa berantem? Nggak bisa berlawanan kalau dia dua-duanya ada. Nah, sedangkan 20 sifat ini bukan derajatnya, bukan wujudiyah semua. Ada yang hal, ada yang adamiyah, ada yang ibaroh, ada yang wujudi. Jadi semuanya nggak bisa disebut lawan. Tapi di awal disebut lawan hanya bahasa. Untuk memudahkan saja kita ngomong bahwa kalau nggak punya 20 yang pertama akan punya 20 yang berikutnya sebagai lawannya. Al-ula ziddulil ula. Yang pertama itu lawan dari yang pertama. Wasani ziddulithani. Yang kedua lawan dari yang kedua secara berurutan. Artinya 20 ketemu dengan 20 diurutkan. Lawannya pertama sifat wujud, maka lawannya mana? Ya sifat mustahil yang pertama. Sifat wajib yang kedua, lawannya sifat mustahil yang kedua. Wa hakadza ala tartib al-mutaqaddam. Dan beginilah secara urut-urutan sebagaimana yang pertama fil wajibat, dalam sifat-sifat yang wajib. Wa atlaqal musannif al-ajdad ala muqabalatil sifati ta'ala. Musannif mengucapkan atau mengitlaqkan kalimat zid pada kebalikan dari sifat-sifatnya Allah. Walam yakis, dan tidak membalik dan tidak menjadi kebalikannya. Li'anna sifatu ta'ala qadimatun. Karena sifatnya Allah itu semuanya qadim, fala takunu diddan. Maka sebenarnya mustahil sifat-sifat itu ada sifat yang menjadi lawannya. Artinya nggak mungkin Allah punya sifat yang berlawanan dengan sifat tersebut. Kenapa? Karena semua sifatnya wajib. Nggak mungkin ada perubahan dari sifat-sifatnya Allah. Kalau sifat kita bisa punya lawan. Ya, aslinya begitu. Saya hidup, lawannya mati. Mati juga bisa pada saya. Maka saya bisa saja sifatnya hidup. Di waktu yang lain saya bisa saja mati. Lah, Allah nggak mungkin sifatnya berubah menjadi sifat yang lain. Gitu. Nggak mungkin sifat-sifat wajibnya Allah berganti. Nggak mungkin. Maka kalimat ini dikatakan sebagai zid, itu hanya sebagai ungkapan yang menunjukkan ini adalah makna kebalikannya. Kalau tidak punya sifat ini, maka akan punya sifat kebalikannya. Dan itu adalah mustahil apabila Allah punya kebalikan dari 20 sifat yang pertama. Hakadza yukhadu min kalami Syekh Yasin. Ini diambil dari perkataan, dari faedah perkataannya Syekh Yasin. Wa bukhitsa fihi, dan dibahas di dalamnya bi anna tadladu, sungguhnya lawan
nisbatun min janibain, itu adalah dua perkara yang sesuai nisbat dari dua arah. Lawan itu bisa menjadi perkara yang disebut dari dua arah. Putih lawannya hitam, bisa juga hitam putih, bisa dari dua arah, itu namanya lawan. Hidup lawannya mati, mati hidup, bisa dari dua arah. Min janibain fakullu minhuma ziddan lil akhar, dan keduanya itu menjadi lawan dari yang lainnya. Wala yalzamu min dalika kaunu sifatu ta'ala hadisatun. Maka tidak mungkin sifat-sifatnya Allah itu dilazimkan dengan sifat-sifatnya hawadis, artinya punya lawan, bisa terdapat sifat yang lainnya dari sifat-sifat tersebut. Li'anna zid, karena sesungguhnya zid kama yutlaku alal hadis, sebagaimana disebutkan kepada hawadis, yutlaku alal qadim, disebutkan pula kepada qadim. Wal muradu bidzid huna, yang dimaksud dengan zid di huna makna lughawi, hanya secara bahasa. Wa yutlaqul, bahwa mutlaqul manafi, yaitu perkara yang menjadi sesuatu yang ditiadakan. Wa illa falaisat hadhil ishruna kulluha addadan. Tapi secara istilah tidak bisa dikatakan 20 itu menjadi lawannya 20 yang pertama bimaknal istilah. Li'ana ziddain, sesungguhnya ziddain atau lawanan itu fil istilah huma amrani wujudiyani alladzani bainahuma ghayatul khilaf la yajtami'ani wa qad yartafi'ani. Lawan secara istilah, ini secara istilah mantek ini. Apa lawan itu? Lawan itu adalah dua perkara yang dua-duanya harus wujud dia. Yang dua-duanya itu tidak bisa, yang dua-duanya itu sampai pada puncaknya perlawanan. Orang kalau sudah mungsuhan sampai puncak, pokoknya saya musuhan sama kamu dunia akhirat, itu kalau sudah puncak begitu gimana? Nggak bisa ketemu, gitu loh. Kalau ketemu berantem. Jadi kalau sudah puncak, berarti sama aja kamu sama saya musuhan, pisah kita. Kalau masih bisa ketemu, ya belum puncak musuhannya berarti. Seperti apa contohnya? Putih dan hitam. Putih hitam itu seakan-akan dua perkara yang tidak pernah ketemu. Kenapa? Dua-duanya menjadi sesuatu yang diibarahkan pada puncaknya permusuhan. Nggak ada satu barang bisa menerima putih dan hitam, nggak bisa. Satu barang hanya bisa menerima dia putih atau hitam. Nggak mungkin kumpul pada satu perkara-perkara yang berlawanan. Ini menurut istilah diartikan demikian. Sesuatu yang tidak mungkin berkumpul pada suatu tempat. Ini lawan namanya. Kamu musuhan sama saya, kok kumpul tempat, berantem. Maka ini digambarkan, perkara yang berlawanan tidak akan mungkin kumpul pada satu tempat. Kalau dia ada yang satu, pasti yang satunya tidak akan muncul. Ente capek, jalan udah berkilo-kilo, pengennya naik kendaraan, nunggu becak kayak nunggu ojek. Begitu ada ojek lewat, becak lewat, yang naik musuh kamu. Gua mendingan jalan daripada naik sama lu. Ini kenapa? Nggak bisa kumpul gitu loh maksudnya.
air dan minyak begitu. Ya Nabi Adam sama iblis. Ente di sini apa yang turun? Supaya jangan kumpul sama gua musuhan. Jadi musuh itu digambarkan sesuatu yang nggak pernah akan kumpul pada satu tempat. Seperti contohnya hitam dan putih. La yajtami'ani, kedua-duanya nggak mungkin kumpul. Wakot yartafi'ani, tapi dua-duanya boleh nggak ada di satu tempat. Kumpul bareng nggak boleh, tapi dua-duanya hilang bareng boleh. Putih sama hitam di sini bareng nggak mungkin. Tapi dua-duanya nggak di sini juga mungkin. Nggak hitam, nggak putih, boleh nggak? Ya, boleh saja. Nggak hidup, nggak mati, boleh? Ya boleh saja. Nggak ngomong, nggak bisu, boleh saja. Kenapa? Dua-duanya itu boleh terangkat semuanya, tapi nggak mungkin kumpul jadi satu. Terus kasawadi wal bayat, seperti warna hitam dan warna putih. Walaisat hadhil isyrun, dan 20 sifat ini bukanlah puluha kadzalika, bukanlah semuanya itu seperti kondisinya hitam dan putih. Bal ba'dhuha diddun, tapi sebagiannya itu lawan. Wa ba'dhuha nakidun, sebagian lagi namanya nakid. Nakid itu apa? Nakid itu namanya perkara lain, bukan lawan. Wa ba'dhuha musawat linakidin, dan sebagian lagi sama dengan nakidnya. Wa ba'dhuha akhassu min nakidi, sebagian lagi lebih khusus dari nakidnya. Kama sataqafa alaihi insyaallah, sebagaimana nanti akan dijelaskan satu per satu. Qaluhu wa hiya la yakhfa anna dhamir mubtada qauluhul adam wa huwa atfun alaihi khabarun wa taqabul bainal wujud wal adam min taqabuli baina syai' wa akhasu min nakidihi li anna nakidal wujud la wujuda wa huwa yashtamilul adam wal amrul i'tibar wal wasitatun alal qawlihi biha wal adamu akhasu min la wujuda alladhi huwa nakidul wujud. Wa hiya al adam, perkataan, dan yang pertama adalah adam. Adam ini kedudukannya dengan wujud, keduanya bukan lawan, tapi disebutnya apa? Nakid, atau disebut perkara lain. Ada dan tiada. Lainnya ada apa? Nah, bukan lawannya ada, bukan. Hijau dan putih, apa itu? Perkara lain. Selain warna hijau apa? Ente nanya, umpamanya mau beli motor. Saya mau beli motor, adanya warna apa? Hitam. Selainnya apa lagi? Ada kuning. Lainnya apa lagi? Oh, ada merah. Bukan lawannya, bukan, tapi perkara lain. Gitu. Nah, perkara lain ini keadaannya bukan sebagaimana zid. Kalau zid tadi apa? Nggak bisa kumpul, tapi bisa hilang keduanya. Kalau perkara lain nggak bisa kumpul dan nggak bisa hilang keduanya, ya Pak. Perkara lain namanya. Kumpul nggak bisa, hilang dua-duanya nggak bisa. Itu namanya nakid. Kalau lawan, kumpul nggak bisa,
bisa hilang dua-duanya. Kayak contoh, sesuatu itu ada atau tiada. Nggak mungkin sesuatu itu ada yang nggak bisa. Syai' itu nggak bisa hilang dari sesuatu, gitu loh. Sesuatu itu harus menerima salah satu dari 4 ini. Derajatnya dia itu ada, atau adam, atau hal, atau iktibar. Oh, enggak 4-4-nya, ya enggak bisa. Harus punya derajat salah satunya, itu nakid namanya. Enggak mungkin hilang derajat yang 4 ini pada sesuatu, enggak mungkin. Harus sesuatu punya salah satu dari 4 ini. Disebut dia ada, atau tiada, atau ibarah, atau hal. Itu namanya nakid. Enggak bisa hilang kesemuanya, enggak bisa. Kalau lawan bisa hilang semuanya. Tapi kalau nakid harus ada salah satunya pada dia. Contohnya wujud sama adam. Wujud sama adam itu bukan lawan tapi perkara lain. Selainnya wujud apa? Ya enggak wujud. Kalau perkara ini ada. Kalau dia nggak wujud begini namanya apa? Ya namanya nggak ada. Ada atau nggak ada. Nggak ada, tidak wujud, itu belum mesti ada. Gitu loh. Tidak wujud, belum mesti ada. Tidak merah, pasti hijau nggak? Itu. Tidak putih, pasti kuning nggak? Kenapa? Karena sesuatu itu ada 4. Kalau lawan hanya menerima 2 perkara gitu. Tapi kalau nakid bisa menerima banyak perkara, ada 4. Kalau nggak wujud apa? Bisa adam, bisa ahwal, bisa ibarah gitu loh. Masih umum ini. Maka dikatakan kalau nggak wujud apa? Oh, nakidnya ya wujud itu nakidnya tidak wujud. Bukan ada. Nah, terus kok dikhususkan di sini kenapa? Kalau nggak wujud ya pasti ada. Oh, wujud dikatakan nakidnya itu langsung adam. Itu sebenarnya takobul bainal wujud wal adam min takobuli bainal syai' wa akhasu min nakidihi. Itu dikhususkan. Li'ana nakidil wujud, karena sungguhnya nakidnya wujud itulah wujuda wa huwa yastamilul adam. Wujud dikatakan nakidnya itu tidak wujud, itu dikhususkan. Maksudnya gimana? Yang mau diomong di sini adalah adam, gitu loh. Kalau nggak wujud, yang dimaui ngomong itu adam. Yang mau ditolak, Allah itu mustahil adam, gitu loh. Maka wujud dengan adam itu maknanya sesuatu dengan yang ditentukan, dikhususkan dari perkara yang 4. Kalau mau diomong aslinya nggak wujud. Nggak wujud apa? Ya bisa adam, bisa ibarah, bisa ahwal. Tapi ketika dikhususkan, oh kalau nggak wujud ya adam, oh itu berarti ditentukan. Karena yang mau dimaksud oleh musonif adalah Allah itu mustahil dirinya ada. Mustahil Allah itu pada dirinya tidak punya sifat wujud. Wal amrul wal adam. Wal amrul i'tibar. Bisa saja adam, bisa juga amrul iktibar. Wal wasitatun bainal qauli biha. Atau tengah-tengah antara keduanya itu ahwal. Wal adam, maka ada pun adam akhasu. Itu dikhususkan min la wujuda. Wahi wa alladhi wa nakidul wujud, yang mana tidak wujud itu menjadi nakid bagi si wujud, maka dikhususkan.
Oh, lawannya atau nakidnya wujudnya Allah itu adam. Maka ini perkara yang harus dipahami. Kalau secara bahasa boleh saja dikatakan lawan, tapi secara istilah maka wujud dan adam itu bukan zid, tapi nakid. Kenapa? Keduanya derajatnya bukan wujudi. Wujud itu ma'ani bukan? Wujud sifat ma'ani bukan? Bukan. Maka kalau bukan sifat ma'ani nggak bisa punya lawan. Yang bisa punya lawan apa? Sifat ma'ani. Sifat yang wujudi. Maka dia baru bisa punya lawan atau zat. Baru dia bisa punya lawan. Kalau dia bukan keadaan yang wujudi, maka dia tidak bisa disebut punya lawan, tapi adanya hanya disebut nakid atau perkara yang lain selain dirinya. Ini yang pertama. Wujud adalah nakidnya adalah adam. Terus yang kedua apa? Hudus. Apa itu hudus? Wal hudus ma'tufun alal adam, diatafkan kepada si adam. Ayah al wujud al adamu wal hudusu. Adam terus hudus. Wa taqabul bainahu wa bainal qidami min taqabuli baina syai' wa musawi linaki dihi. Kedudukan antara wujud atau adep-adepan antara wujud dan antara hudus dan qidam, itu keduanya adalah musawi linaqidihi. Li anna naqidul qidam, sebenarnya naqidul qidam, nakidnya qidam, la qidama itu bukan qidam. Lainnya qidam itu apa? Lainnya qidam ya bukan qidam. Wahya ainul hudus. Lah kalau enggak qidam apa? Kalau enggak qidam ya pasti hudus. Kenapa? Li anna lawasitatun bainahuma. Karena sungguhnya antara hudus dan qidam enggak ada tengah-tengah. Kalau tadi wujud dan adam ada tengahnya, ada perkara lain. Tapi kalau wujud, kalau hudus dan qidam itu enggak punya tengah-tengah. Berawal atau tidak berawal. Enggak ada, ini setengah berawal, setengah enggak ada. Perkara itu adanya berawal atau tidak berawal. Enggak ada tengah-tengahnya, enggak ada. Tuhan atau makhluk itu berawal, diciptakan, tidak berawal, tidak diciptakan. Adanya cuma dua itu, enggak punya yang lainnya. Maka kalau begitu, hudus itu derajatnya sebagai apa? Oh, derajatnya namanya musawi linaqidihi. Sama dengan nakidnya. Tidak hudus atau tidak qidam itu namanya pasti hudus. Berarti hudus itu akhasu min la qidama. Hudus itu adalah lebih khusus dari tidak qidam. Li'anna lawasitatun bainahuma. Hadza infasal hudus bimakna majazi. Ini pengertian ini diambil dari pemahaman hudus secara majazi, wa huwa at-tajaddud ba'da adam, yaitu tajaddud ba'da adam, yaitu muncul barunya setelah ketiadaan. Ini makna ini disebut makna majazi. Wa amma infasara bi makna hakiki, adapun ketika ditafsirkan secara hakiki, bahwa al wujud ba'da adam, yaitu wujud ba'da adam, fataqabul bainahuma min taqabul baina syai' wa akhassu linak min naqidihi. Di anna naqidul qidam la qidama kama alimta wa yastamil hudus bimakna al-madhkur wa tajaddud ba'da adam fa ala hadza hudus
akhasu min nakidi min la kidam alladhi wa nakidul kidam. Ada disebut hudus, ada disebut namanya tajadud. Ada secara hakiki, baru secara hakiki, hakikatnya baru itu yang mana? Hakikatnya baru itu yang tadinya enggak ada, itu hakikatnya baru. Tadinya enggak ada, terus jadi ada. Nah setelah sekarang ada, terus ada lagi, masih baru enggak? Hah? Masih disebut baru secara majas. Hakikatnya yang baru mana? Yang pertama ini tadi. Nah, ini namanya hakikatnya baru. Setelah ini nongol, sekarang kondisinya apa? Hah? Masih baru enggak? Baru lagi, terus baru ini disebut baru secara majas. Jadi kalau kamu ngomong, ini baju baru, itu majas. Hakikat barunya kapan? Yang pertama muncul. Ada nasi udah 2 hari nasi baru. Itu majas. Hakikatnya baru basi gitu. Kalau masih baru aja bagaimana sih ini? Jadi tajadud secara makna itu dipahami tetap dia kondisinya baru. Tapi bukan baru secara hakiki. Baru hakikinya itu ya pertama kali munculnya itu. Muncul terus nongol. Kalau dia secara hakiki, maka disebut namanya apa? Kalau secara hakiki maka disebut namanya akhasu min nakidihi. Wa amma infasara bima'nahul hakiki wa huwa al-wujud ba'da adam. Fataqabul bainahuma min taqabul baina syai' wa akhasu min nakidihi. Kenapa? Karena nggak ada lagi perkara yang lainnya. Kalau nggak hudus pasti adam. Apa kalau nggak hudus pasti kidam. La kidam itu pasti hudus secara secara hakiki. Min nakidihi li'ana nakidul kidam la kidama. Ini secara hakiki. Tapi kalau secara majazi, maka kalau tidak kidam disebutnya hudus, maka itu maknanya musawi linakidihi. La kidam wa ainul hudus li'anna la wasitatun bainahuma hadza in fasara hudus bima'na majazi wa huwa atajadul baina adam. Wa aman fasara mana hakiki wa akhasu min nakidihi. Li'ana nakidul kidam la kidama kama alimta wa isamil hudud bima'na al-madhkur. Wa tajadud ba'da adam fa'ala hadha hudus akhassu min la kidama alladhi wa nakidul kidam. Kalau huwa turul adam sudah bicara pakok ya. Wa ya turul adam ay husuluhu ba'da an lam yakun huwa ba'da an lam yakun wa huwa al-fana. Turul adam itu maksudnya kedatangan Adam. Kalau kiai nafsirin ya tersusul atau terkejar oleh Adam. Wujudnya bisa terkejar sama Adam. Wujudnya bisa dihampiri sama Adam. Wujudnya bisa ketemu sama Adam. Itu namanya turul Adam. Wa'ai husuluhu ba'da an lam yakun. Keadaannya berubah dari yang tadinya tidak demikian. Wa'wal fana, jadinya fana, rusak. Wa taqabul bainahu, dan taqabul bainahu wa bainal baqa,
antara fana dan bako minta qabuli baina syai' wal musawi linaqidihi adalah antara sesuatu dan sama dengan nakidnya. Di ana nakidul bako la bako wa ainu turul adam alladzi huwal fana. Yang namanya bako itu kalau nggak bako ya pasti akan ketemu Adam. Akan ketemu Adam itu sama dengan yang namanya fana. Sesuatu yang bertemu dengan Adam pasti wujudnya fana. Ini makna fana bukan lawan tapi nakid. Nakidnya apa? Nakidnya musawi li nakidihi. Kalau hudus tadi akhasu min nakidihi sama dengan wujud. Wujud ketemu sama Adam. Adam itu disebut juga akhasu min nakidihi. Karena dikhususkan karena ada adepan yang lain. Hudus bimakna hakiki itu disebutnya apa? Musawi li nakidihi. Tapi kalau hudus bimaknanya tajadud itu dimaknani akhasu min nakidihi. Ini 3 sifat yang kita bahas, yaitu mustahilnya Allah itu Adam, mustahil bagi Allah hudus, dan mustahil bagi Allah fana. Insyaallah kita sambung yang akan datang bicara mustahilnya bagi Allah mumatsalatul lil hawadis. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب تغسل كل هوبة صلنا عوراتي وأمن رواتي طيبنا والآل والإخوان وسائر الخلاف وكل ذي محبة أو جرة أو صحبة والمسلمين أجمعين من رب الإسلام والمرضى يتمنى بسبيلنا بالمصطفى رسول الله بكل سور صلى وسلم ربي عليه عبد الحق وعليه وصحبه